langkah awal yang mesti dia gunakan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, jadi dari tidur saja ramadan itu bisa mendatangkan kasih sayang Allah. Tapi mesti dengan langkah-langkah yang diinginkan dalam agama kita. Kata Imam Ghazali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, orang yang tidur di malam hari dia mesti bertekad dan berniat untuk bangun sebelum terbitnya fajar. Niat sebelum tidur, Pak. Bu. Kita mau tidur malam, Pak. Pasang niat, mantapkan tekad kita bahwasanya kita ini nanti akan bangun qabla tulu'il fajar, sebelum terbit fajar. Untuk apa kepada ibu? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibu, Nabi memberikan motivasi yang begitu besar kepada seorang muslim kita ini, Pak, yang tidurnya itu sudah memasang niat untuk bangun sebelum terbit fajar. Apa di antaranya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Jadi satu ketika Nabi itu, Pak, menggambarkan ada orang ketika dia mau tidur malam, Pak, Bu, dia berniat. Apa niatnya, Pak? Ya Allah, saya malam ini tidur berniat nanti sekitar pukul 3:30 atau jam 4 pagi akan bangun untuk melakukan sholat tahajud, ya Allah. Nah, ini namanya sholat apa? Tidur berniat. Nah, bukan sholat saja, Pak, berniat. Tidur pun berniat. Ya Allah, saya berniat nanti di akhir malam akan melakukan ibadah sholat tahajud karena ya Allah. Nah, dia, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kehendak daripada Allah kita tertidur dengan pulas, terbangun ketika mendengar suara azan di masjid. Padahal tadi malam, Bu, kita sudah berniat bangun jam berapa tadi, Bu? 3:30. Jam 4 mau ngapain? Sholat tahajud. Ternyata karena hujan malam enak terasa tidur tuh, Pak. Wah, gitu, pakai selimut. Terbangun ketika azan. Begitu azan subuh kita terkejut, ya Allah, saya padahal sudah berniat malam subuh ini, akhir malam ini saya sudah berniat, ya Allah, mau sholat tahajud di akhir malam. Nabi, Bapak dan Ibu, memberikan berita gembira kepada kita. Orang yang tidurnya berniat untuk beribadah di akhir malam, dengan keuzurannya dia tertidur sampai pulas, sampai subuh, dia sudah mendapatkan pahala penuh sholat malam tersebut. Itu gunanya niat, Pak. Cuma jangan pura-pura tidur, ya. Nah, sudah terbangun, ambil selimut, naikkan lagi, pejamkan mata. Nah, kalau ini nanti nggak dapat itu, Pak. Jadi kita itu memang tertidur pulas, tidak terbangun sampai berkumandang azan subuh. Nah, Imam Ghazali mengatakan,
fajtahid an tastaqira qabla tulu'il fajr. Bersungguh-sungguhlah dengan tekadmu agar engkau bisa bangun sebelum terbitnya fajar di pagi hari. Minimal bisa melakukan ibadah sholat subuh. Jangan pula nanti sholat subuhnya diqadha dengan sholat duha jam 9 pagi karena lambat bangun ya. Nah, itu dia. Nah, itu yang pertama Bapak dan Ibu, niat. Jadi niat itu bukan ibadah yang mahdhah saja, ibadah yang rutin saja, yang murni, tidak. Tapi ibadah-ibadah adat pun bisa menghasilkan pahala. Yang kedua, waliyakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah ta'ala. Hendaklah yang pertama yang keluar dari hati, kalbu dan lisan kita di saat bangun tidur itu zikir kepada Allah. Nah, yang kedua nih Pak Bu, bangun tidur yang keluar dari hati kita Allah, ingatan kepada Allah. Bangun tidur Bapak dan Ibu yang mengalir di lisan kita nama Allah. Orang bangun tidur ini Pak Bu, ada dua jenisnya. Ada yang bangun sesuai dengan planning. Jam 4 dia mau bangun, atur alarm. Begitu bunyi alarm, dia terbangun. Ada yang sebelum planningnya itu sudah terbangun dia. Rencana bangun jam 4:30 Pak Bu. Ternyata jam 3 terbangun. Kenapa? Suara mangga jatuh di atas atap. Nah, terkejut, terbangun. Nah, dalam ajaran Islam Bapak dan Ibu, doanya beda. Doa kalau bangunnya itu sesuai planning ada. Kalau di luar planning ada juga. Kalau kita biasanya apa doanya kalau kita Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan itu Pak Bu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya saja kita akan dikumpulkan, dikembalikan nanti di akhirat. Ah, ini doanya Bu, doa orang bangun tidur sesuai planning. Nah, gitu. Kalau jam 4 terbangun, baca doa itu. Dalam sebuah riwayat dari baginda Rasulullah SAW, ternyata ibu dan bapak ada doa yang dibaca bagi orang yang terjaga di malam hari. Kata Nabi, man ta'arra minal lail. Ta'arra itu terkejut, terbangunnya terkejut, tiba-tiba terbangun. Apa doanya kepada Nabi? Doanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hafal Pak? Hafal Pak ya? Hafal Bu? Mudah tuh Pak. Sebenarnya hafal, cuma yang bikin bingung itu susunannya terbalik-balik. Nah, itu dia Pak Bu, biasa. Pokoknya rumusnya yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini semuanya
sering dibaca setelah sholat. Potongan kedua dibalik. Kalau biasanya subhanallah, ini enggak alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah. Apa lagi Bu? Wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu dia Pak. Setelah itu kita berdoa. Apa doanya Bu? Semua yang mau kita minta boleh dibaca. Allahumma gfirli boleh, warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni boleh. Atau kita ke kamar mandi ambil wudhu sholat. Ini ceritanya nih Bu, yang terbangun tadi karena buah mangga jatuh tadi. Itu dia. Sholat atau berdoa. Apa kata Nabi? Kalau dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Kalau dia sholat, Allah perkenankan sholatnya. Itu Pak, yang terbangun di malam hari sebelum planning. Sebelum planning Pak Bu. Tapi kalau yang sesuai dengan planning, bacalah doa yang biasa kita hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atau Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Boleh ya? Pertanyaannya Bapak Ibu, apa gunanya kita berdoa? Untuk apa kita berdoa ketika bangun tidur? Apa hikmahnya Pak? Ternyata dalam beberapa ada riwayat Pak, riwayat hadis itu memberikan gambaran kepada kita apa gunanya doa kita di saat bangun tidur tadi. Jadi subhanallah Pak, Imam Ghazali tadi mengatakan hendaklah yang pertama yang keluar dari hati dan lisan kita itu zikir. Ternyata hikmahnya Pak, kata Rasul, orang itu kalau dia tidur itu ada syaitan. Jadi ada syaitan yang kerjanya mengganggu orang tidur. Bukan mengganggu supaya terbangun, Pak. Mengganggu supaya tertidur. Itu dia. Terbalik, Pak. Mengganggu supaya tertidur. Kata Nabi, ya'qid syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama. Thalatha 'uqadin. Syaitan itu akan mengikat tengkuk kepala seseorang di saat dia tidur dengan 3 ikatan. Jadi setiap ikatan ini ada mantranya Pak. Ada bacaannya. Kalau kita bilang ada ruqyahnya, tapi ruqyahnya dari syaitan. Gitu kan? Apa mantranya Pak? Yang setiap ikatan itu begitu diikat, dibaca mantra. Diikat, dibaca mantra. Diikat, dibaca mantra. Sehingga kita tadi gara-gara diganggu syaitan tertidur kita. Gitu. Kata syaitan ketika dia mengikat, sekali ikat, maka naka alaika lailun tawilun farqud. Malam ini adalah milikmu. Malam yang panjang ini adalah malam milikmu. Milik. Kata orang pacaran, milik kita berdua. Kan itu Pak. Kata syaitan, malam panjang ini adalah milikmu. Tidurlah. Jadi waktu dengar azan, berat mata itu terbuka.
Kenapa Pak? Diikat setan. Gitu, diikat. Simpul kedua di mantra oleh setan. Makanaka 'alaika lailun tawilun farqud. Malam ini, malam yang panjang ini adalah milikmu. Tidur. Ikatan ketiga seperti itu juga. Malam panjang ini adalah milikmu. Tidurlah. Makanya ada yang lambat bangun subuh. Kenapa? Diikat setan. Gitu. Diikat sama setan. Gak bisa dia melepasnya. Bagaimana caranya ibu dan bapak agar ikatan setan itu terlepas di saat orang bangun tidur tadi, supaya jangan waktu dia sadar diikat setan terus? Kata Nabi, fa in istayqadha dzakiranillah, apabila salah seorang di antara kita itu terbangun dzakiranillah, dalam keadaan mengingat Allah, itu doa tadi Pak. Begitu terbangun baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau tak hafal Pak, tulis di atas genteng Pak, di atas plafon besar-besar. Jadi begitu terbelalak mata langsung doa itu teringat. Gitu. Kalau dia ketika bangun dia berzikir kepada Allah, kata Nabi, in halat uqdatun, terlepas satu ikatan berat. Terlepas satu ikatan yang isinya ada mantra, malam panjang ini adalah milikmu, tidurlah. Terlepas satu tapi masih tersisa dua. Masih dua, masih ngantuk juga nih Pak. Masih ngantuk nih gitu kan. Kenapa baru satu terlepas? Orang yang berzikir tadi terlepas satu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in tawadda'a in halat 'uqdatun. Kalau selesai dia berzikir tadi, berdoa setelah bangun tidur tadi, maka terlepas lagi satu ikatan yang berikutnya. Apalagi disambung sama mandi Pak. Memang kita lepas dia gitu kan. Wudu, maksudnya mandi berwudu. Berwudu saja akan melepaskan ikatan kedua. Lalu kata Rasul, fa in shalla in halat 'uqdatun kulluha. Kalau dia sholat, maka semua ikatan itu akan terlepas. Ini pemahamannya ada dua nih Pak. Yang pertama, kalau ada orang bangun tidur, dia tidak lupa baca doa. Lupa. Kenapa? Terlambat bangun. Begitu bangun langsung loncat dari tempat tidur, kamar mandi. Lalu dia mengambil air wudhu dan melakukan sholat. Sholat ini akan menyebabkan semua ikatan itu terlepas. Kenapa? Dalam sholat ada zikir kepada Allah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila kita lihat urutan yang disampaikan oleh Nabi ini Pak, kalau ada orang yang lupa membaca doa ketika dia bangun tidur, walaupun dia sholat, maka ikatan itu masih tersisa satu ikatan yang belum terlepas. Kapan nanti terlepasnya Pak? Pas dia tidur lagi, bangun dia berdoa, baru terlepas. Jadi dua kemungkinan pemahaman yang Bapak. Tapi yang lebih jelas adalah
Tiga simpulan itu terlepas dengan tiga urutan aktivitas tersebut. Ada yang bertanya mungkin, Pak, sholatnya sholat apa, Pak? Kata Rasul, fa'in salah, kalau dia sholat. Nah, ini sholat apa nih, Pak? Pokoknya Bapak dan Ibu, yang namanya sholat jadi. Mau sholat tahajud boleh, mau sholat tahiyatul masjid boleh, mau sholat qabliyah subuh, Pak, boleh, mau sholat subuh boleh, mau sholat duha digabung sama subuh pun boleh, ya. Pokoknya sholat, asalkan sholat terlepas. Nah, inilah gunanya sholat tadi. Itulah gunanya kenapa kata Imam Ghazali, niatkan bangun sebelum terbitnya fajar di pagi hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Kalau sudah terlepas tiga simpul dari syaitan tadi, segarlah jiwanya, semangat hidupnya. Nah, semangat. Apa saja semangat, Pak? Tapi kalau tidak terlepas, kata Nabi, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Jiwanya lesu, hilang semangat dalam hidupnya. Jadi bisa jadi, Pak, kalau kita itu sedang tak bersemangat, itu ada syaitan yang sedang bersarang di dalam jiwa hati sanubari kita. Maka dia harus dibuang dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, ini, Pak, yang kedua. Jangan lupakan berzikir kepada Allah di saat kita terbangun di malam hari atau terbangun dari tidur kita. Dia, Pak. Yang ketiga, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, orang kalau terbangun dulu pagi, ada dua malaikat yang diutus Allah khusus untuk orang yang bangun di pagi hari. Nah, ini, Pak. Jadi malaikat itu kan punya banyak tugas, Pak. Ada malaikat yang diutus Allah di pagi hari, turun ke bumi, mendoakan siapa saja yang hidup pada pagi hari tersebut. Ma min yaumin yusbihul ibad illa malakani yanzilani. Tidaklah dalam satu pada hari itu seorang hamba sempat hidup di pagi hari, merasakan segarnya pagi hari yang sejuk tadi. Ada dua malaikat yang Allah turunkan, yang dua itu tugasnya, Bapak dan Ibu, mendoakan yang hidup di pagi hari tersebut. Apa yang pertama? Ya Allah, orang yang berinfak pada hari ini berikan ganti hartanya. Nah, ini satu, Pak. Yang kedua, ya Allah, yang tak berinfak pada hari ini berikan kebinasaan pada hartanya. Jadi begitu kita bangun, Bapak dan Ibu, kita harus berniat. Kita pasang niat kita apa? Berniatlah untuk bersedekah dalam hari tersebut. Sedekah di sini, Pak, harus nolnya banyak, yang penting ada nilainya kita berikan. Mau 1.000, Pak, ya, mau 500 rupiah, 200 rupiah, 200 rupiah kepada Ibu. Kalau sempat satu truk, berapa jumlah itu, Pak? Walaupun 200. Ada beberapa masjid, Ibu dan Bapak menyebarkan kaleng, apa, Pak, celengan plastik.
yang gambar nanas tuh, yang diisi cuma uang koin 500, 200. Bayangkan Pak, satu rumah itu masuk setiap hari 500 perak, 500 rupiah sampai penuh. Kalikan 1000 rumah, berapa tuh Pak? Kalikan 1 tahun ada 12 bulan. Jadi walaupun nilainya Pak sedikit 500 perak, tapi kalau dia banyak maka nilainya pun menjadi besar. Jadi kita setiap hari itu Bapak dan Ibu niatkan untuk bersedekah di jalan Allah agar doa malaikat itu sampai kepada kita. Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak pada hari ini ganti dari harta mereka. Ini malaikat yang berdoa nih Pak Bu, bukan tetangga kita Pak, bukan siapa-siapa, malaikat langsung yang berdoa. Dan malaikat itu berdoa berdasarkan perintah Allah kepada kita. Dia Pak. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan kira-kira Pak? Boleh kita bahas ini. Apa itu bisa menggantikan hajat misalnya ada komentar liburan masa azan pada bangunan itu.